Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kasus kematian seorang bayi berusia 20 hari di dalam sumur hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan pihak kepolisian Resort Brebes. Bahkan ibu korban terduga pelaku pembuang bayi dalam sumur alami depresi dan kini menjalani pemeriksaan psikologi dan kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi. Kasus pembuangan bayi berusia 20 hari Ardan Alfariski, warga desa Panggarutan, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes pada Kamis dini hari kemarin, hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Brebes. Polisi hingga saat ini belum menetapkan tersangka, apalagi Siti Saropah, ibu bayi yang diduga sebagai pelaku pembuangan bayi dalam sumur, belum bisa dimintai keterangan penyidik karena mengalami depresi. KBO Satreskrim Polres Brebes Ibtu Puji Heriati mengatakan terduga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan psikologi dan kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi. Paling tidak menurut Puji dibutuhkan waktu selama seminggu untuk mengetahui kejiwaan yang bersangkutan. Sakit Susilo. Alasannya apa? Untuk memeriksa psikologisnya. Berapa hari Bu membutuhkan waktunya itu untuk pemeriksaan? Biasanya 7 hari sampai 2 minggu. Paling cepat 7 hari. Nah, terus untuk pendapat tersangka belum? Belum Ya? Belum bisa dimintai keterangan. Berarti depresi juga Bu orang? Diduga. Seperti diberitakan sebelumnya, bayi berusia 20 hari ditemukan tewas di dalam sumur rumah orang tuanya. Diketahui sebelum ditemukan tewas, pada malam hari korban tidur diapit oleh ibu dan neneknya di dalam kamar rumahnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Likar TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi negara yang mencerminkan teladan toleransi, persatuan, dan dapat menjadi jangkar perdamaian dunia. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan ASEAN Intercultural dan Interreligious Dialogue Conference 2023 yang digelar di Jakarta pada Senin 7 Agustus kemarin. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara ASEAN harus menjadi teladan, toleransi, dan persatuan dan dapat menjadi jangkar perdamaian dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat membuka acara konferensi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue 2023 di Jakarta Senin 7 Agustus. Menurut Jokowi, Indonesia harus terus mampu menjaga kerukunan, suku budaya, dan dapat menjadi katalisator perdamaian dunia. Bukan hanya epicentrum of growth, tapi juga menjadi epicentrum of harmony. Bahwa ASEAN harus menjadi teladan toleransi dan persatuan. ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia. Saya yakin masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia. Lanjut Jokowi, ASEAN Indonesia telah berhasil membuktikan dan menonjolkan toleransi yang kuat di tengah keberagaman budaya dan antar negara. Sehingga masyarakat ASEAN ke depan diyakini bisa mewujudkan stabilitas kedamaian dunia. Pemirsa, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Andi Wijayanto menyinggung rencana soal pembentukan Angkatan keempat sebagai Angkatan Cyber untuk melengkapi 3 matra Angkatan TNI di Indonesia. Pihaknya menyebut Indonesia memiliki talenta digital yang harus dilibatkan dalam transformasi digital Indonesia, termasuk pertahanan cyber. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Andi Wijayanto menegaskan pentingnya pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi 3 matra Angkatan TNI. Menurutnya, Indonesia memiliki talenta digital yang dapat dilibatkan dalam upaya pertahanan siber Indonesia.
Dia menjelaskan ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya berupa fisik, tapi juga ancaman siber seperti perang digital, pencurian data, dan penyebaran virus. Namun, Andi menyebut perhatian terhadap keamanan siber di Indonesia masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang sudah bersiap sejak 7 tahun lalu. Saya membayangkan yang bisa dilakukan optimal oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dalam waktu 5 tahun ke depan adalah mengupgrade satuan cyber ini sehingga bisa ke depan yang mungkin pencapaiannya paling mungkin adalah kita melihat ada satuan cyber di Mabes TNI yang dipimpin oleh perwira setingkat bintang 3 sehingga bisa menarik talenta-talenta digital kita untuk terlibat dalam pertahanan cyber. Opsi pembentukan Angkatan Siber menjadi bagian dari upaya transformasi digital Indonesia, juga menjaga stabilitas geopolitik dari persaingan global, peningkatan kapasitas digital nasional, dan penyusunan arsitektur digital Indonesia 2045. Terlebih saat ini, Kementerian Kominfo telah menyusun sebuah dokumen yang memuat visi Indonesia Digital 2045 yang berisi baseline capaian dari pelaksanaan peta jalan Indonesia Digital dan berbagai gagasan dari para pemangku kepentingan yang tergabung dalam kelompok pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, industri, komunitas publik, dan media dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga kerangka regulasi yang diperlukan. Meski sejumlah kebijakan akan diubah guna mendukung transformasi digital, pemerintah memastikan perubahan dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galuh Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua bersama dengan Bank Sulselbar mengejarkan literasi dan inklusi keuangan kepada 1.000 pelajar di Kota Makassar. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Sulawesi Selatan berada di angka 36,88% sehingga butuh edukasi sejak dini. Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua mengajak ribuan siswa tingkat SD dan SMP di Kota Makassar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, Senin 7 Agustus. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Hari Indonesia Menabung yang jadi momen OJK, serta Bank Sulselbar mengenalkan program satu rekening satu pelajar agar generasi muda terbiasa menabung sejak dini. Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 6 Bondan Kusuma mengatakan tahun lalu tingkat inklusi Sulawesi Selatan mencapai 88,57%. Sementara tingkat literasi keuangan hanya 36,88%. Artinya apa? Dari 100 orang di Provinsi Selatan, baru sekitar 37 orang saja yang menggunakan jasa keuangan. Sehingga harapannya dengan kegiatan Hari Indonesia Menabung, kita lakukan dengan kegiatan kejar satu rekening, satu pelajar, kita mencoba memudayakan menabung. Baik dari sisi dari level SD, SMP, dan SMA. Salah satu pelajar yang mengikuti edukasi mengatakan melalui program ini ia belajar mengelola uang.
Menurut saya, kegiatan literasi dan inklusi dari OJK hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena dengan adanya kegiatan ini saya jadi lebih tahu mengenai bagaimana pentingnya menabung. Dan saya harap ke depannya saya bisa lebih rajin menabung agar di masa depan nanti saya mempunyai tabungan. Budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal akan menggerakkan roda perekonomian dan turut membantu pemerintah dalam mendorong kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Pemirsa, pemerintah Kota Pasuruan menargetkan angka prevalensi stunting turun ke angka 13% hingga akhir Desember 2023. Dalam merealisasikannya, Pemkot Pasuruan meluncurkan grebek stunting di kantor Kelurahan Purworejo. Lewat program tersebut, sebanyak 1.516 keluarga berpotensi stunting di wilayah setempat mendapatkan bantuan makanan bergizi yang diberikan setiap 1 pekan sekali. Pemerintah Kota Pasuruan meluncurkan program Grebek Stunting pada Senin 7 Agustus di kantor Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Lewat program itu, Pemkot Pasuruan berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah setempat. Dari sebelumnya sebesar 18% menjadi 13% hingga akhir tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pasuruan, Syaifullah Yusuf menjelaskan program Grebek Stunting merupakan penyaluran bantuan makanan bergizi kepada 1.516 keluarga berpotensi stunting setiap 1 pekan sekali. Adapun bantuan makanan yang diberikan berupa telur, ikan, susu, dan sayur. Kita selama 6 bulan ke depan ini harapannya dengan kesadaran para orang tuanya, lingkungannya ya dibimbing oleh kader-kader kesehatan, koordinasinya dengan dinas kesehatan dan OPD yang lain seperti DP3 AKB, insya Allah lah target 13% itu bisa dipenuhi. Program ini turut disambut antusias oleh warga penerima bantuan. Mereka berharap lewat bantuan makanan bergizi yang diberikan, buah hatinya terbebas dari potensi stunting. Ini dengan adanya seperti ini paling tidak sebagai masukan kita sebagai orang tua untuk kedepannya anak kita bisa menjadi lebih baik untuk tumbuh kembangnya, semoga nasib saya bisa berkembang. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2023. Setiap seminggu sekali, lebih dari 1.000 keluarga berpotensi stunting dapat mengambil bantuan makanan bergizi di kantor kelurahan masing-masing dengan menunjukkan identitas diri. Pemirsa, cabang olahraga pencak silat dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah mulai bergulir. 6 pesilat dari Kabupaten Rembang bertanding di hari pertama dan berhasil lolos sampai perempat final. Pencak silat Kabupaten Rembang dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah sudah digelar. 6 pesilat Kabupaten Rembang sudah bertanding di hari pertama. Alhasil, dari 6 pesilat, 3 pesilat dinyatakan menang dan 3 lainnya gugur dalam kekalahan. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Rembang Supriyadi Eka menyebut, pihaknya saat ini Kabupaten Rembang mengirimkan 21 atlet ke berbagai kelas yang ada di ajang Porprov Jawa Tengah. Ia menargetkan Kabupaten Rembang mampu menyumbang 10 medali dari pencak silat di semua kelas. Menurutnya kesiapan atlet sudah bagus untuk Porprov kali ini. Mereka juga dikirim untuk bertanding keluar kota untuk mengasah mental dan kemampuan. Hari ini sudah mulai tanding hari ini. Mulai tanding ya Pak ya. Itu Rembang mengirim berapa atlet Pak? Kita mengirim 21 atlet dari berbagai kelas. Dan targetnya Pak? Targetnya? Targetnya kita ya 10 medali lah. Dari berbagai medali super bisa 2 emas atau 3 emas. Oke. Pak, untuk kesiapan atlet sendiri Pak? Kesiapan atlet alhamdulillah atlet Rembang sudah siap. Artinya kita sudah persiapan sejak beberapa bulan yang lalu, termasuk kita kirim ke luar daerah untuk tanding dan juga kita
sudah difokuskan kita karantina beberapa hari di karantina khusus. Sehingga betul-betul Rembang siap mau di hari ini semoga Rembang menjadi juara umum di pencaksilat yang ada di Rembang. Ia juga menambahkan, pihaknya meminta doa kepada masyarakat Rembang agar kontingen pencaksilat Rembang mampu meraih banyak medali, terlebih dapat berhasil menjadi juara umum cabur pencaksilat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke desa wisata Hanjeli nampaknya bakal memberikan pengalaman berlibur yang berbeda, terutama bagi Anda para pecinta wisata edukasi. Terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, desa yang hampir 1 dekade mengenalkan Hanjeli kepada masyarakat ini mengajak pengunjung wisata untuk terlibat menanam, memanen, mengolah hingga menikmati panganan lokal yang pernah ada sejak 5 abad lalu itu. Aksi teatrikal dalam sebuah tarian yang menarasikan sejarah membuat desa wisata Hanjeli memiliki karakter kuat dan khas yang melekat di hati para pengunjung. Ya, desa yang selama 1 dekade berupaya mengenalkan Hanjeli kepada masyarakat itu pun memiliki segudang aktivitas menarik yang sanggup membuat wisatawan jatuh cinta dengan tanaman pangan lokal yang hampir punah tersebut. Wisatawan diajak untuk memanen Hanjeli, menumbuk gabah Hanjeli dengan lesung, menampi Hanjeli, hingga mengolahnya menjadi berbagai macam produk. Dari mulai penganan, nasi, hingga aneka aksesori. Pendiri Desa Wisata Hanjeli, Asep Hidayat, mengungkapkan konsep eduwisata yang ada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi tersebut merupakan warisan makanan dan budaya setempat yang pernah ada sejak 5 abad lalu. Namun sayang, Hanjeli yang kaya gizi dan manfaat bagi kesehatan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga keberadaannya nyaris punah. Desa wisata Hanjeli ini kami bangun, kami kembangkan sebetulnya melihat dan merujuk kepada riset kami, nenek moyang kami. Jadi hampir 5 abad bahkan lebih. Jadi Hanjeli itu memang sudah ada, sudah di desa kami, di kampung kami ini turun temurun. Jadi dulu masyarakat kami itu nanamnya ya Hanjeli gitu. Makanya ini kenapa tidak coba kita arahkan menjadi bagian dari edukasi gitu. Karena ternyata Hanjeli itu punya nilai historis yang luar biasa. Bukan hanya historis dalam bentuk sejarah, tapi juga food heritage. Sebagai makanan yang punya nilai kandungan sejarah yang tinggi. Selain masyarakat di Jawa Barat dan luar wilayah, desa yang telah mendapatkan predikat 50 desa wisata terbaik tahun 2022 itu pun ramai dikunjungi oleh mahasiswa dari berbagai universitas seraya ingin meneliti dan mengembangkan masa panen dan pasca panen Hanjeli yang keberadaannya dinilai dapat menyumbang kedaulatan pangan negeri. Apalagi fenomena El Nino yang belakangan berdampak pada pertumbuhan pertanian dan perkebunan. Sebelumnya belum pernah datang ke sini dan saya pun baru tahu tentang tanaman Hanjeli. Jadi alasan saya datang ke sini karena tertarik untuk menambah wawasan, dan kedua juga saya ingin tahu bagaimana cara masyarakat di sini membudidayakan tanaman Hanjeli yang terbilang hampir punah. Ketertarikannya itu bagaimana sih cara membudidayakan Hanjeli yang akan punah. Yang kedua, pas waktu saya pertama ke sini melihat orang sini tuh menyambut saya tuh dengan dengan humble gitu. Jadi wisata Hanjeli ini orang-orangnya juga mendukung gitu. Bagaimana ketika saya kesini tuh saya tuh merasa senang dan juga nyaman berada di desa Hanjeli ini. Hanjeli atau jali-jali, demikian sebutan populer dari tanaman serealia yang banyak tumbuh di Asia Tenggara. Pertumbuhannya tergolong mudah lantaran toleran banjir, kekeringan, dan kekurangan hara. Berbeda dengan padi yang hanya 1 kali panen,
Hanjeli dapat 3 kali panen sekali tanam. Budidaya hanjeli yang kini telah memberikan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Waluran Mandiri tersebut menjadi gambaran bagi Indonesia yang sanggup berdaulat atas pangannya sendiri. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.